Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk latihan soal TIU persiapan tes SKD Kedinasan tahun 2024 untuk subtes numerik soal cerita. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan klik tombol like, komen, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU Kedinasan tahun 2024 untuk tes intelijensi umum subtes numerik soal cerita. Sebelum aku bahas materi dan latihan soalnya, di sini aku mau sedikit mengingatkan untuk tes intelijensi umum terdiri dari tes verbal, ada analogi, silogisme, dan juga analitik. Untuk yang kedua ada numerik, terdiri dari deret angka, numerik berhitung, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Dan yang ketiga ada figural, yang terdiri dari figural analogi, ketidaksamaan, dan serial. Materi singkat tentang soal cerita. Soal cerita adalah soal matematika yang disajikan dalam bentuk cerita atau rangkaian kata-kata atau kalimat dan berkaitan dengan keadaan yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung masalah yang menuntut pemecahan. Tips dan trik untuk menyelesaikan soal cerita. Bacalah soal dengan teliti untuk dapat menentukan makna kata kunci di dalam soal. Menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal. Membuat model matematika. Menentukan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal cerita dan membuat model matematika yang biasanya dianggap langkah paling sulit untuk sebagian orang. Dalam melakukan perhitungan, komputasi perhitungan sangat menuntut keterampilan, kecepatan, ketepatan, ketelitian, dan kebenaran dalam menyelesaikan perhitungan, menuliskan jawaban dengan tepat, dan mampu mengembalikan jawaban ke dalam pertanyaan soal. Untuk soal cerita terdiri dari ada pengukuran, lalu ada perbandingan juga, bangun datar atau bangun ruang, ada statistika, kecepatan, jarak, dan waktu, dalam bentuk persen, diskon, laba, dan rugi, juga diagram Venn. Nah, di video sebelumnya sudah dibahas untuk perbandingan, lalu ada juga untuk statistikanya, dan di video kali ini kita akan membahas khusus untuk bangun datar atau bangun ruang. Dan tadi adalah materi singkat tentang soal cerita, langsung saja kita ke soal. Soal nomor 1, berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding setinggi 4 meter dan panjangnya 13 meter? Jika biaya mengecat ditetapkan 4.500 meter persegi. Nah, ini ilustrasikan ada suatu dinding nih. Dinding ini berarti berbentuk persegi panjang dengan tingginya 4 meter. Lalu panjang dari gedungnya adalah 13 meter. Lalu ditetapkan nih, per meter perseginya adalah 4.500 meter persegi. Berarti tinggal kita nyari untuk luasnya terlebih dahulu, luas dinding. Karena bentuknya persegi panjang, maka tinggal kita kalikan saja tinggi gedungnya, gitu ya, tinggi gedung dikali dengan panjangnya. Berarti tinggi gedung itu 4 meter dikali 13 meter. Kita kalikan 4 dengan 13, dapat 52 meter. Meternya ada 2, jadi dikalikan jadi meter persegi. Lalu tadi dihitung per meter perseginya 4.500, maka biaya tinggal kita kalikan 52 meter persegi dikali 4.500 itu per meter perseginya. Berarti tinggal kalikan 52 dulu dengan 45. Teman-teman bisa menggunakan perkalian manual ya. 52 dikali 45. 5 kali 2, 10, ini 0, sini 1, 5 kali 5, 25, tambah 1, 26. 4 kali 2, 8, 4 kali 5, 20. Kita jumlah, ini 0, ini 4, kesini 1, ini 3, ini 2.
jadi 2340. 2340. Tadi masih ada sisa 02, tambahin 1, 2. Ya, maka biayanya adalah sebesar 234.000. Jawabannya adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot, nomor 1 dipersilahkan. Soal nomor 2, sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 72 cm. Kardus tersebut mampu memuat 648 balok satuan yang berukuran sama. Panjang balok satuan, ini untuk panjang balok, 12 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah banyak tumpukan balok satuan dalam kardus. Untuk menjawab soal seperti ini, pertama, kita harus cari tahu dulu volume dari baloknya itu berapa. Untuk nyari volume balok, berarti volume dari kardus kita bagi dulu dengan volume balok satuannya. Nah, kita lihat nih volume kardus. Kardus itu tadi berbentuk kubus. Berarti volumenya sisi kali sisi kali sisi sebanyak 3 kali nih. Dibagi volume balok. Volume balok satuan. Balok satuannya ada berapa? 648. Berarti dibagi 648. Nah, sekarang volume kardus tadi sisinya itu rusuknya 72 cm. Berarti 72 kali 72 kali 72 dibagi 648 untuk mencari volume baloknya gitu. Nah, sekarang 648 ini bisa kita ubah ya. Nah, 648 ini bisa dirubah bentuknya ya. Jadi 8 dikali 9 dikali 9. Yang atas kita tulis lagi 72 kali 72 dikali 72. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa bagi 72 bagi 8, 9. 72 bagi 9, 8. 72 bagi 9, 8. Jadi 9 dikali 8 dikali 8. Teman-teman bisa kalikan 8 kali 8, 64. 64 dikali dengan 9. Hasilnya 576. Pertama kita udah dapat nih untuk volume baloknya. Nah, yang kedua, dari nilai tadi volume balok, kita akan nyari tinggi baloknya. Berarti volume balok sama dengan kita bagi dengan volume balok itu rumusnya apa? Nah, volume baloknya tadi 576 dibagi dengan si baloknya tadi dalam bentuk satuan nih. Panjang dikali lebar kali tinggi gitu. Maka sama dengan 576 dibagi panjangnya 12 dikali lebarnya 6 dikali tinggi. Berarti tinggi sama dengan tinggal kita bagi 576 dibagi 12 dikali 6. Nah, 576 ini bisa kita pecah jadi 12 dikali 48 dibagi 12 dikali 6. Nah, ini ada yang bisa dicoret 12 dan 12. 48 dengan 6. Hasilnya 8. Berarti tingginya dapat nih 8 cm. Nah, selanjutnya yang ketiga yang akan kita cari. Banyak tumpukan balok satuan. Berarti kita harus nyari tahu nih. Dengan cara gimana? Kita bisa mencari volume kardus dibagi dengan volume baloknya secara keseluruhan atau, nah karena kan yang dicarinya itu tumpukan, berarti kalau dimisalkan ini adalah balok, ini adalah kubus ya, maksudnya kubus, terus di sini kan ada balok-balok nih, balok-baloknya gitu. Berarti kita akan nyari alasnya aja gitu. Dari alasnya, yaitu alas si balok itu berbentuk persegi panjang dan juga si kardus ini yang berbentuk persegi.
Berarti tinggal kita membagi saja tinggi dari kubusnya ya, tinggi kubus. Ini maksudnya ke tinggi ya. Nah, ini juga tingginya nih, tinggi si baloknya di dalam. Tinggi kubus tinggal dibagi dengan tinggi balok. Karena yang ditanyakan sebenarnya hanya banyak tumpukan. Kalau tumpukan itu berarti kan ke atas nih, ke tingginya gitu. Kalau udah tinggi kubus berarti berapa? 72 cm. 72 cm dibagi tinggi balok tadi berapa? 8 cm. 72 dibagi 8 dapat 9 tumpukan. Maka jawabannya yang mana? Ya, yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki panjang rusuknya 60 cm. Berarti ada akuarium ya. Akuarium punya panjang rusuk atau sisinya 60 cm. Jika akuarium tersebut akan diisi air hingga penuh, berapa liter air yang diperlukan? Berarti di sini berkaitan dengan volume dari akuariumnya gitu. Nah, volume akuarium itu sisi kali sisi kali sisi. Berapa? 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Kalau kita kalikan 6 kali 6, 36, 36 kali 6, 216. Nolnya ngikut 1, 2, 3. Sentimeter ada berapa? 1, 2, 3. Berarti sentimeter kubik. Nah, kalau udah, kita mau rubah ke liter nih. Kita harus cari nih, 1 liter itu, 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Berarti 216.000 cm kubik, ini kubik ya, itu dibagi 1000. Gitu, 1000 cm kubik. Ini coret, berarti 216 liter. Jawabannya yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 3, dipersilakan. Soal nomor 4, sebuah kubus besar memiliki volume sebesar 512 cm kubik. Jadi volume kubus besar 512 cm kubik. Berapa banyak kubus kecil dengan panjang sisinya 4 cm? Gitu. Berarti ini V kubus kecil 4 cm. Bisa dimasukkan ke dalam kubus besar tersebut. Berapa banyak kubus kecil? Berarti di sini banyak kubus kecilnya ya, banyak kubus kecil. Tinggal kita membagi volume kubus yang besar dibagi volume kubus kecil. Gitu. Bisa kita bagi ini nih 512 cm kubik dibagi yang ini kan baru panjang sisinya. Berarti untuk nyari volume tinggal kita kalikan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Berarti 512 cm ini kubik ya, kubik dibagi 4 kali 4, 16. 16 dikalikan dengan 4. Berarti 4 dikali 4, 16. 16 dikalikan dengan 4, 64 cm kubik. Nah, tinggal dibagi tuh 512 dibagi dengan 64. Dapat 8. Kita coba kalikan nih. 8 dikali 64. 8 kali 64. 8 kali 4, 32, simpan 3. 8 kali 6, 48, tambah 3, 51. Jadi, hasilnya 512. Jadi, 512 dibagi 64 itu sama dengan 8. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang C.
Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal terakhir di video soal cerita untuk submateri bangun datar atau bangun ruang di video kali ini. Luas sebuah persegi panjang adalah 384 cm persegi dengan ukuran panjang 24 cm. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah keliling dengan diketahuinya adalah luas. Berarti untuk luas persegi panjang itu punya rumus panjang dikali lebar. Luas persegi panjangnya berapa? 384. Panjangnya tadi 24 cm kali lebar. Berarti untuk nyari lebar, tinggal kita bagi 384 dibagi 24. Teman-teman bisa bagi manual ya. 384 dibagi 24 itu dapat 16. Jadi lebarnya itu 16 cm, itu baru lebar. Yang ditanyakan berapakah keliling. Untuk nyari keliling, 2 kali panjang ya, atau 2 kali P, atau 2P ditambah 2 kali lebar. Tadi panjangnya berapa? 24. 2 kali 24 ditambah 2 kali lebarnya 16. Gitu. Nah, berapa nih teman-teman hasilnya? Apakah jawabannya A, B, C, D, ataukah E? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti aku lihat nih jawabannya. Nanti kita samain. Dan itu dia di video kali ini aku udah share ada materi singkat dan juga latihan soal untuk trik jawab soal TIU Kedinasan 2024 untuk soal cerita. Untuk materi bangun datar atau bangun ruang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan tunggu video pembahasan lainnya seputar TIU Kedinasan tahun 2024. Thank you udah nonton. Dadah!